Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para tamu Allah, kita akan melanjutkan kaji kita dari pembahasan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk di halaman 220 di poin yang ke-9. Masih di dalam pembahasan doa yang dibaca sebelum salam. Tasi'an nomor 9, doa yang dibaca, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepada Engkau, bi anni asyhada, bahwasanya bi anni asyhadu, bahwasanya saya bersaksi, annaka anta Allahu, sesungguhnya engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Engkau, al-ahadu as-somadu, yang esa dan tempat bergantung, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang dia tidak beranak dan dia tidak diberanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahadun, tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Doa ini adalah sesuai dengan hadis dari Buraidah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul, bahwa Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki yang berkata, Allahumma inni as'aluka, dan seterusnya. Hadis yang lain, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, nyanyanya Allah, laqad sa'alallaha bismihi, sungguh dia meminta kepada Allah, bismihi, dengan namanya Allah, al-a'zami, yang agung,
meminta dengan perantara wasilah namanya Allah. Itu diajarkan. Alladzi idza du'iya bihi ajaba. Yang dia Allah idza du'iya, ketika dia dimohon, diseru, didoa, bihi dengannya, yakni dengan namanya, ajaba, dia mengijabah, dianya dia Allah. Wa idza su'ila bihi, dan apabila dia Allah diminta, bihi dengan perantara namanya, kemudian atau dia memberi. Ada satu pelajaran para tamu Allah ketika memohon kepada Allah menggunakan perantara namanya. Dan ini sering antum baca. Kalau yang baca, kalimat ini ada di dalam kitab Dzikrus Sobahi wal Masai. Kalimat ini ada di dalam zikir pagi dan petang, kalau yang punya. Posisinya setelah mana? Posisinya setelah antum membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Habis itu antum baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Itu doa. Awalannya pakai asma Allah, wahai yang maha hidup, wahai yang terus menerus mengurusi makhluknya tanpa pernah berhenti. Al-Qayyum itu artinya begitu. Birahmatika, dengan rahmatmu Allah, astaghisu, aku memohon, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah untuk seluruh masalahku, perkaraku, wala takilni ila nafsi tarfata ain, janganlah engkau serahkan kepada diriku dalam kurung perkaraku tadi walaupun sekejap mata tanpa pertolongan darimu. Awalan doa ini ya hayyu ya qayyum, dan itu sesuai dengan ayat Allah. Dalilnya mana? Suratnya 7 ayatnya 180. Yuk jenengan baca. Lo piye wi? Handphonenya mana sama mic-nya? Ayo, surat 7. Masuk aku baca juga gitu. Aku tadi wis adzan gitu. Makanya imamnya aku nggak mau borong. Emang omah diborong. Ayo surat 7 ayat 180 dan terus tidak boleh mengikuti orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya. Dalam pembahasan tauhid, asma wa sifat, tidak boleh melakukan 4 hal terkait asma'u
wasifatu, tidak boleh melakukan 4 hal terkait nama-namanya dan sifat-sifatnya. Apa 4 hal? 1, at-ta'wilu atau at-tahrifu, menafsirkan tidak boleh, mengubah makna tidak boleh, itu namanya takwil atau tahrif. Yang kedua, tidak boleh taktil. Taktil itu menafikan, mengingkari, tidak percaya. Yang ketiga adalah takyif. Artinya takyif adalah memvisualisasikan, tidak boleh. Yang keempat, tidak boleh tamsil, menyerupakan. Ini terkait asmaullah wa sifatullah. Lanjut nomor 10. Makanya tadi minta dengan namanya yang agung, ketika dia diminta dia ijabah dan dia beri. Yuk lanjut. Nomor 10, ashiron. Allahumma bi'ilmikal ghaiba. Ya Allah, dengan ilmumu yang engkau mengetahui yang ghaib. Allahumma bi'ilmikal ghaiba. Ya Allah, dengan ilmumu engkau mengetahui yang ghaib. Wa qudratika alal khalqi, dan kudrah, kuasa engkau terhadap makhlukmu. Ahyini, hidupkanlah aku, ma alimtal al-hayata khairan li, selama engkau tahu hidup itu terbaik untukku. Anak ulang. Allahumma, ya Allah, bi ilmikal ghaiba, dengan ilmumu engkau mengetahui yang gaib. Wa qudratika, dan dengan kudrahmu, alal khalqi, atas semua makhluk. Ahyini, hidupkan aku ya Allah, ma alimta, selama engkau tahu bahwa al-hayata khairan li, hidup itu terbaik untukku. Ini doa. Wa tawaffani, wafatkan aku Allah, matikan aku Allah, idza alimta, ketika engkau Allah tahu bahwa al-wafata khairan li, bahwa wafat itu terbaik pula untukku. Ini doanya. Ini kalau jenengan buka dalam kitab nanti Riyadhus Shalihin, tentang bacaan orang yang dilanda sakit, musibah dalam bentuk sakit, maka orang tidak boleh minta mati, tidak boleh. Tidak boleh minta untuk disegerakan wafat, tidak boleh. Doanya ini, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku selama hidup itu terbaik pula untukku. Wafatkan aku ya Allah kalau jika memang wafat itu terbaik pula untukku. Jadi bahasanya mukmin itu semua yang terbaik menurut Allah. Loh, gitu. Lanjut. Tapi tadi ingat pertamanya, Allahumma bi ilmil ghaib. Lanjut. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi. Ya Allah, aku mohon kepada engkau khasyataka, rasa takut kepada engkau
fil ghaibi, dalam keadaan gaib orang lain tidak melihat, wasyahadati, dan dalam keadaan orang syahadah menyaksikan. Allah, aku mohon kepada engkau rasa takut kepada engkau semata, baik orang itu tidak melihat maupun orang itu melihat. Jadi doa ini pelajarannya banyak. Yang tahu yang gaib cuman Allah, gitu. Bener kan? Tanggung jawab loh. Manggut itu harus ngerti dalil loh. Oh, itu berani manggut harus jawab dalil itu. Ya, yang tahu yang gaib cuma Allah. Rasul saja tidak tahu. Makanya Rasul sampai bilang begini, andaikan saya tahu yang gaib, saya akan melakukan kebaikan yang banyak dan tidak mungkin saya kena sesuatu yang buruk. Makanya perang Uhud Rasul kalah, bahkan mukanya berdarah. Kenapa? Karena kena senjatanya musuh. Berarti Rasul tidak tahu kapan datangnya senjata itu. Yuk buka suratnya 7 ayatnya 188. Katakanlah Muhammad, gitu. Yuk monggo yang keras Pak Sugeng. Iya. Iya. Kiranya aku mengetahui yang gaib, saya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya yang tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah memberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini dalil. Yang tahu yang gaib cuma Allah. Rasul aja tidak tahu. Tak tambahi dalil. Suratnya 27, surat Semut ayatnya 65. Monggo. Surat 27. Katakanlah Muhammad, Iya. tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Nah, tadi doa yang kedua secara spesifik redaksinya begini, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Itu ucapan untuk orang yang berbaik sangka dengan Allah ketika dia mendapatkan musibah, sakit, tidak kunjung sembuh. Doanya itu tidak minta untuk disegerakan mati. Doanya tadi, ya Allah, hidupkan aku, sehatkan aku jika sehidup itu terbaik untukku, wafatkan aku jika wafat itu pula terbaik untukku. Ini tadi isinya sama, ahyini ma'alim tal hayah khairan li wa tawaffani idza alimta al wafah khairan li, gitu. Jadi hidupnya mukmin itu selalu berbaik sangka kepada Allah. Tidak akan pernah yang buruk itu cara kita memandang takdir. Semua takdirnya Allah itu pasti terbaik untuk hambanya. Cara pandang kita terhadap takdir yang buruk gitu. Baik, lanjut. Tadi, ya Allah, aku mohon kepada Engkau punya rasa khasyah, takut kepada Engkau, baik tidak dilihat maupun ketika orang melihat. Antum ingat di dalam kitab Riyadhus Shalihin babnya bab yang keempat, namanya muraqabah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitabnya Imam An-Nawawi, di bab yang keempat itu ada judul namanya Al-Muraqabatu, merasa diawasi. Inilah ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, dia sikapnya seperti itu, muraqabah. Taib. Lanjut. Wa as'aluka kalimatal haqqi, aku mohon kepada Engkau Allah
kalimatal haqqi, kalimat yang benar, fir ridho, di dalam engkau ridho, wal ghadabi, dan engkau marah. Aku mohon kepada engkau Allah kalimat yang benar dari engkau saat engkau ridho, saat engkau marah, gitu. Wa as'alukal qasda fil ghina wal fakri. Aku mohon kepada engkau Allah al-qasda, kesederhanaan, fil ghina, di saat kaya, wal fakri, di saat tidak punya. Di saat punya tidak sombong, di saat fakir tidak menunjukkan butuhnya kepada orang, hanya mengandalkan butuhnya kepada Allah Ta'ala semata. Lanjut, wa as'aluka na'iman la yanfadu. Aku mohon kepada engkau Allah na'iman, akan nikmat, la yanfadu, nikmat yang tidak akan pernah habis. Makanya ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? Alaikum bil qanaati fa innal qanaata malul la yanfad. Tetaplah kalian menjadi pribadi yang qanaah, karena qanaah itu harta yang tidak pernah habis. Gitu. Qanaah itu merasa puas. Lanjut, wa as'aluka qurrata ainin. Aku mohon kepada engkau ya Allah qurrata ainin, keindahan dalam pandangan mata, la tanqati'u, yang tidak pernah berakhir. Wa as'aluka ridho ba'dal qadha'i. Aku mohon kepada engkau ya Allah ridho, suka, rela, ba'dal qadha'i, sesudah engkau putuskan. Ana tunjukkan salah satu dalil. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, tiba-tiba Rasul menanyakan kepada para sahabatnya dengan mengatakan, amu'minuna antum, apakah kalian mukmin yang beriman? Ini hadis jalurnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, semua sahabat diam, tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menunjukkan tangannya dengan mengatakan, na'am amanna, kami beriman. Rasul bertanya untuk yang kedua kalinya, wa ma alamatu imanikum, apa tanda-tanda imanmu? Tanya Rasul. Maka Umar menjawab dengan 3 jawaban. 1, nashkuru ala rohoi, kami bersyukur ketika dikasih kegembiraan. Yang kedua, wa nasbiru alal balai, kami sabar ketika mendapatkan bala, ujian. Yang ketiga, wa nardho bil qadha'i, kami ridho, kami suka dengan keputusan Allah. Artinya seorang mukmin apapun yang diputuskan Allah, hatinya mukmin ridho, senang. Maka doanya tadi, wa as'aluka ar-ridho ba'dal qadha. Aku mohon kepada engkau ya Allah rasa suka, rasa senang sesudah keputusan itu datang dari engkau. Makanya antum nanti baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab yang ketiga. Bab ketiga itu bab sabar. Pokoknya jenengan ngaji di Istiqomah tak kasih dalil yang tidak hoak, tinggal jenengan nyatetnya pintar apa ora, ngono tok sebenarnya. Bener wis. Sak nomor-nomornya tak kasih coba ya kan. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang ketiga itu bab sabar. Hadis ini riwayat dari yaitu sahabat Rasul Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu.
Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Apa kata Rasul? Ajaban li amril mu'min, mengagumkan pribadinya orang mukmin. Inna amrohu kullahu lahu khairun, semua perkaranya mukmin itu baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, tidak ada sikap yang demikian kecuali sikapnya mukmin. In asobathu sarra'u syakara, ketika dia mendapatkan kegembiraan dia bersyukur, fakana khairan lah, syukur itu terbaik untuknya. Wa in asobathu dharra'u sabara, fakana khairan lah, ketika dia mendapatkan keburukan dia bersabar, dan sabar itu terbaik untuknya. Ini dalil cerdasnya mukmin, memandang semua yang diputuskan Allah itu baik. Lanjut. Wa as'aluka bardal aishi, aku mohon kepada engkau ya Allah, bardal aishi. Al aish artinya kehidupan, bardun artinya dingin, bukan berarti minta hidupnya ada AC-nya, bukan itu. Wa as'aluka bardal aishi, ya Allah aku mohon kepada engkau kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang enak, ba'dal mauti, sesudah kematian. Aku mohon kepada engkau ya Allah kehidupan yang menyenangkan sesudah kematian. Saya akan berikan hukum kausalitas. Apa hukum kausalitas? Apa? Sebab akibat. Pelajaran muqaddimah yang tadi saya baca ketika tadi saya membuka khutbahnya Rasul, itu diantaranya pembukaannya pakai surat 3 ayat 102. Rasulullah SAW kalau berkhutbah diantaranya membaca, mengucapkan, melafalkan surat 3 ayat 102. Artikan. Wahai, monggo. Wahai orang-orang yang beriman, Iya. bertakwalah pada Allah sebenar-benarnya takwa. Iya. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan. Kalimat ini antum sudah familiar kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna. Oke. Kalimat ini antum sudah familiar. Ana cuma ingin tunjukkan tafsirnya ayat ini. Antum yang punya Google, antum buka, tulis Google tafsir Ibnu Katsir surat 3 ayat 102. Saya akan tunjukkan sama enggak dengan yang saya sampaikan gitu. Menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, makna takwa itu dengan mengejawantahkan 3. 1. Allah ditaati, tidak didurhakai, ayyuta'a fala yu'sa. Allah ditaati, bukan didurhakai. 2. Allah diingat, bukan dilupakan. Itu menurut Ibnu Mas'ud itu. Yang ketiga, Allah disyukuri, bukan dikufuri. Endingnya ayat berbunyi, dan janganlah kamu mati kecuali kamu Islam. Tafsirnya berbunyi, hafidhu alal islami fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu alaihi. Jagalah oleh kalian agama Islam ini di saat kamu itu sehat, selamat, sejahtera, sehat, sentosa, jaga agama Islam. Supaya apa? Kamu nanti meninggalnya di atas Islam. Maka ulama mengatakan, man asya ala syai'in mata ala syai'in. Siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan mati di atas sesuatu. Ngono. Jadi rumusnya hukum kausalitas tadi.
tidak mungkin akan diwafatkan dalam Islam kalau hidup tidak pernah menjaga Islam. Sementara doanya tadi, wa as'aluka bardal aishi ba'dal mauti, ya Allah, aku mohon kepada engkau kehidupan yang menyenangkan sesudah kematian. Mati itu haknya jiwa, mati itu haknya manusia. Setiap diri pasti mati. Ali Imran 185, surat 21 ayatnya 35, ada semuanya itu. Udah cukup dicatat toh lah. Saman hari ini geblebeken ayat sampean. Ya. Mati itu sunat, mati itu haknya diri. Tapi persoalannya adalah mati yang model apa? Lah itu yang mesti tadi jagalah oleh kalian Islam, maka kalian akan dijaga oleh Allah mati di atas Islam. Lanjut. Wa as'aluka ladzatan nadhar ila wajhika, ya Allah, aku mohon kepada engkau Allah kenikmatan pandangan untuk melihat wajahmu nanti ketika di akhirat. Wasyauqa, kerinduan, ila liqaika, untuk menjumpai engkau, fi ghairi dzarra'a mudarrah. Aku dan ya Allah, aku mohon kepada engkau kerinduan untuk berjumpa kepada engkau dalam keadaan tidak sengsara yang menyesakkan, wala fitnatin mudillatin, dan fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyinna bizinatil iman, ya Allah, hiasilah aku dengan hiasan iman. Waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikanlah ya Allah, jadikanlah kami ya Allah adalah orang-orang yang diberi petunjuk, yang dapat pula memberikan petunjuk kepada orang-orang yang lain. Ini doa panjang ketika sebelum salam. Hadisnya dari Ammar radhiyallahu anhu, bahwasanya Ammar shalla bi ashabih, Ammar solat dengan beberapa sahabatnya, fa'aujaza fi solatihi, maka Ammar kemudian mempersingkat akan solatnya. Faqala lahu ba'dul qaum, maka sebagian kaum berkata kepada dia, Ammar, laqad khafafta au ajazta as-shalah, sungguh Ammar, engkau telah meringankan atau engkau telah mempersingkat akan solat. Faqal, maka dia berkata, amma ala dhalik, meski demikian, faqad da'autu fiha, sungguh aku telah berdoa di dalam solat, bidakwatin, dengan satu doa, sami'tuhunna, aku mendengar dari doa-doa itu, min Rasulillah SAW, dari Rasulullah SAW. Kata Ammar radhiyallahu anhu, tsumma dzakara, kemudian Ammar menyebutkan hadhihi da'awati, doa-doa tersebut. Kemudian wa yad'u bima yasha'u, dan kemudian beliau berdoa dengan sekehendak hati, min khairid dunya wal akhirah, dari kebaikan dunia dan akhirat. Wa idza da'a liwalidayhi, dan ketika dia berdoa untuk kedua orang tuanya, au ghairahuma, atau selain dari kedua orang tuanya, minal muslimina, dari muslimin, fala ba'sa, maka tidak mengapa, sawaun kanat as-salatu faridatan au nafilatan, baik itu salatnya salat fardu maupun salat sunnah, itu boleh. Jadi jenengan ketika salat sunnah nanti itu, ketika salatnya sunnah, baik yang melaksanakan qobliyah isya maupun yang ba'diyah isya, jenengan doanya seperti ini. Masya Allah, ini panjang ini yang disampaikan Ammar ini, sampai minta doa kebaikan dunia akhirat. Antum familiar dengan doa Rabbana atina atau Allahumma atina fid dunya hasanah, boleh. Kemudian wa idza da'a liwalidayhi, berdoa untuk kedua orang tua, Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira, surat 17 ayatnya 24. Atau antum berdoa
Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Diri didoakan, orang tua didoakan, mukmin sedunia didoakan. Surat 14 ayatnya 41. Masya Allah, komplit. Jadi di dalam manfaatkan sebelum salam untuk berdoa. Masya Allah. Tadi baik di dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Li umumi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam Mas'udin, untuk keumuman sabda Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, lamma allamahu at-tasyahhudu, ketika Rasulullah SAW mengajari kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu akan tasyahud. Kata Rasul, summa liyatakhayyar, maka kemudian adalah liyatakhayyar, hendaklah memilih minat doai, dari doa ajabahu, yang dia sukai, ilaihi, kepadanya, fayadau, maka dia berdoa. Tuh, memilih doa sekuatnya, sehafalnya. Wa fi lafdin, di dalam lafaz yang lain, summa liyatakhayyar minal mas'alati masya'a, kemudian hendaklah dia memilih doa dari doa masalah tadi, dari apa yang dia kehendaki. Wa hadza ya ummu jami'a ma yanfa'u fid dunya wal akhirah, dan ini adalah umum untuk semua sesuatu yang manfaat untuk dunia dan akhirat. Sudah masuk waktu Isya, 3 menit. Baik. Nah, jadi tadi sudah Anda tunjukkan doa untuk orang tua. Antum bisa ambil surat 17 ayatnya 24 di penghujung, ya, karena antum yang biasa menggunakan kalimat Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, doa itu enggak ada di dalam Quran maupun sunnah. Antum enggak menemukan, tidak akan ditemukan di dalam hadis Rabbighfirli wali walidayya. Yang ada Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira, itu surat 17 ayatnya 24. Atau di dalam surat 14 Ibrahim ayatnya 41, Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dan masih banyak. Ingat, jangan bakhil dalam doa, karena Allah perintah kepada Rasulnya SAW untuk mendoakan diri, mendoakan mukmin laki-laki, mendoakan mukmin perempuan. Surat 47 ayatnya 19, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Muhammad, mohonlah ampunan untuk dirimu, dosa orang mukmin laki-laki dan dosa mukmin perempuan. Jadi doakan itu. Baik. Kemudian nomor 26 di halaman 221, summa yusallimu an yaminihi wa shimalihi qailan, kemudian mengucapkan salam dari kanan dan kiri seraya mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, semoga selamat kalian dan rahmatnya Allah. Dilanjutkan yang akan datang. Syukur atas keikutsertaannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.